Formadi ya. Ini lagu Mbak Magi. Ya. Mas Moyo romantis ya. Iya. Aku pengen gawe ini aku drummer aja ya. Tak ngerti aku. Nah, ini makanya Mas. Pertama dari judul, ini memang buat istri tercinta ini. Iya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya nggak ada rencana ya saya. Jadi saya pengen akhirnya momen musik lagi itu kan salah satunya saya punya keinginan pengen bikin solo ya, solo album instrumental. Itu udah dari dulu kan, hanya belum kesampaian. Kalau dari sisi materi kan banyak sebenarnya ya. Bahkan yang untuk yang album ini pun aku udah siap 8 materi sebenarnya. 8 materi luar. Hanya ya itu karena waktu ya mungkin begitu didengerin lagi kan kayaknya aduh. Yang lain masih kelihatan kayak apa ya, kayak angkat-angkatnya di blog sing iki mungkin dolali ya. Akhirnya aku banyak nulis lagu lah karena kebetulan juga kita ada rencana dengan teaser kan. Jadi aku juga bikin lagu ini yang kira-kira nanti bisa pas dengan teaser. Yang buat teaser? Ya, sebenarnya aku juga udah nulis beberapa lagu kan, terus banyak lagu yang aku juga pengen itu dinyanyikan orang nantinya kan. Jadi kadang aku ya begitu ada inspirasi pengen bikin ya. Berarti nggak semuanya instrumental ya Mas? Enggak. Ada banyak lagu yang aku tulis, hanya kalau gitu ya? Kalau yang konsep solo kan aku memang pengen instrumental. Terus lagu Song Formagi itu kan sebenarnya baru ya lagu itu. Baru gitu. Baru banget. Maksudnya itu pun aku dapat inspirasi lagu itu juga menarik semalam kan. Dalam waktu semalam. Menarik ini. Ya karena waktu itu ya terenyuh aku. Aku terenyuh. Karena kondisi sih bener-bener itu cerita nyata ya. Maksudnya kisah bener-bener aku nyata. Maksudnya aku sebuah lagu yang karena aku bukan seorang lagi yang dia bilang Mas Angga itu yang romantis aku dan waktu itu aku juga nggak bisa memuji dia dengan kata-kata ya karena satu hal yang sangat aku kagumi sih istilahnya melihat pengorbanan dia yang begitu besar gitu kepada keluarga kan. Sabar ya akhirnya satu malam muncul itu inspirasi itu ya aku langsung pegang gitar aku ketemu nadanya aku rekam terus mulai bikin arrangement itu jadi walaupun proses untuk sampai finalnya nggak dalam waktu semalam itu tapi dalam semalam itu ide itu udah ketangkep bentuk-bentuk ininya jadi karena memang ya apa ya rasa wujud terima kasih sih aku sebenarnya. Luar biasa. Itu sudah ya bukan lagi lagu cinta ya aku bilangnya sebenarnya. Aku bayangin Mas Moyo karo merem karo Mas gak nangis Mas? Nangis sih. Nangis, apa sih nangis Mas? Nangis. Aku ngerti deh aku ya Mas. Iya. Di beberapa not karena nangis saya romantis ya. Saya romantis. Ya ini. Weh, siapa ini? Ya. Anaknya Mas Moyo. Ya. Halo. Anaknya Mas Moyo. Baru diomongin ya. Ya, baru diomongin ini loh. Biasa. Iya loh. Panjang umur semua, sehat semua. Song Formagi waktu itu. Nah, wah ini. Nonton jadi nggak bisa ngomong. Jadi bisa ngomong. Kalau gak harap nangis ya, gak harap nangis ya. Ada Pak Magi ya datangnya, nggak apa? Nggak apa-apa. Nggak cuek dia kalau dia udah. Sama cuek kok. Jodoh itu gitu. Dan itu benar-benar ya udah akhirnya karena aku lihat lagu itu bagus ya. Yang kedua karena spirit dari lagu itu juga aku pikir kalau itu bisa nyampe ke orang juga akan sangat bagus. Makanya ya benar. Itu aku pilih lah sebagai istilahnya lagu yang mungkin untuk permulaan gitu. Walaupun mungkin kalau kembali lagi kita bilang genre gitu kan karena aku Moyo ini dikenalnya kan pemain rock metal tapi ya buat aku ya nggak masalah lah istilahnya. Tadi itu Mas. Aku hanya pengen orang itu akhirnya melihat dari karya lah karya aku kan bukan istilahnya aku juga nggak mau image rock ini tetap ini kan aku pengen dikenal sebagai Moyo itu musisi seniman musik itu aja musik itu kan luas jadi karena lagu itu sangat bagus pertama yang kedua juga harapanku mungkin ya sedikit banyak itu akan bisa membangun menginspirasi orang gitu kan istilahnya bagaimana sih istilahnya orang-orang terutama yang sudah punya pasangan untuk bisa ya menghargai dalam arti bisa support agar ya rumah tangga itu bisa makin kuat kan gitu jadi betul. Harapan saya di situ sih Rabu ya pupuk ya istilahnya lagu Song Formagi itu kan itu Mas Ferry di situ bakal itu Mas. Mungkin Mas Ferry kurang bikin lagi ya. Makanya tak dengerin itu saya tak dengerin Mas. Bagus banget lagunya. Saya tambah nyesel ya. Enggak apa-apa. Soalnya gini Mas, gini loh. Untuk seseorang saya bilang tadi ya, seseorang seperti Mas Moyo itu sampai apa ya aku bilang ki
jungkir balik, up and down. Dari yang mungkin dari yang rock ke jazz aku masih oke lah, ngejazz. Tadi udah dijelaskan ada apa salahnya dia sama jazz. Betul. Nah ini kenapa kok saya bilang romantis? Iya benar. Jadi ini orang Mas Moyo ya. Orang Mas Moyo. Enggak terima. Sampai tadi kita ngobrolin ini loh, Mas. Mas Moyo teman prayo. Apa dene mungkin kayak halusinasi Pak ya. Gitu cuman saya bilang ya tadi bilang apa? Mengungkapkan ekspresi itu nggak harus dengan kata-kata, nggak harus dengan ngasih bunga, nggak harus dengan ya kayak saya bilang lagu yang lain kayak song untuk ibu itu ya, itu kalau orang yang nggak tahu iya mungkin aneh kan, memang bagi dia kan ini lagu yang saya nggak bisa berkata-kata untuk saya. Betul, makanya termasuk kayak ini ya Mas, song format ini kan juga nggak dikasih kata-kata karena memang susah. Iya, jadi kalau sebenarnya ya itu kembali kenapa instrumental. Kalau mungkin instrumental itu kan dia multitafsir ya. Iya, betul. Mas. Karena kalau harus dibatasi dengan kalimat sebuah syair gitu. Itu kan sangat terbatas. Iya, betul. Paling mau I love you, I need you. Iya, betul. Kabeh ono lagu ini lah. Makanya kan beberapa tadi sudah di beberapa teman-teman juga orang-orang awam itu, Mas lagunya kok ora ono lagunya ora ono syaire. Ya iki instrumental, maksudnya iki saya bilang nuwun sewu ya untuk orang-orang awam itu memang nek kowe ora ngerti sejarahnya, langsung nangkepe, kamu enggak bisa menghayati lagu ini. Lalu banyak lagu zaman kayak Dia Bujana, Toh Pati. Cuman nek aku ora ngerti sejarahnya, aku bisa menikmati. Iya. Nah, makanya kan di Pinkpot ini ya diceritakan. Nah, ini salah satu. Ini pun berawal dari Gerli pinggir kali ya. Sana ini kan Pinkpotnya Mas Moyo sama Mas Ian juga ya. Mas Moyo cerita banyak menggali soal bagaimana itu tertarik. Oh, jebul ono ininya makanya kenapa song format itu. Sebenarnya lagu-lagu instrumen yang karyaku ya terutama itu nggak ada yang istilahnya karena ambisius diri bayangan nggak. Itu bener-bener cerita real gitu kehidupan yang memang aku jalanin kan. Aku pengen berbagi lah istilahnya. Bahkan nanti yang single kedua kan aku lebih banyak bercerita tentang anak. Nah itu anak itu nantilah. Ya, itu tapi ini penasaran kita dengerin kasih clue aja sedikit. Ya, makanya YouTube-nya apa Mas? Channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya Zaman Edan Production. Zaman Edan Production. Yang belum tahu Zaman Edan Production. Zaman Edan itu salah satu lagu dari si Bandel ya. Iya. Yaman ya pakai sudah pada nonton belum? Sudah pada tahu udah ya. Tepuk tangan itu ya. Ngantuk ini. Iya ini bayar menonton bayaran loh. Mayan 30, 20 Sing ini paling penting tadi saya udah bisa mengulik Mas Moyo itu Mas Heri. Ya. Mas Moyo tadi pas bikin lagunya itu dia nangis. Ya luar biasa. Nangis sih. Nangis. Ya karena ya mungkin saya bukannya tahu nih. Iya. Iki mesti harus nangis gawe. Soalnya saya juga bisa merasakan dia iso gawe kok ngono gawe bojone iki aku gawe opo ya gawe anak ya bojone gawe anak. Sebenarnya sama aja kan semua orang bisa lah kalau yang wis istilahnya yang udah berkeluarga kan. Ya mungkin namanya proses berkesenian itu kan iya kan ada fasenya ya. Dan kalau kita nggak mau mencoba melewati fase-fase itu ya nggak akan nyampe. Ya benar. Ya harus mencoba lah. Makanya gini, kenapa akhirnya saya mau memusikan salah satunya saya juga pengen istilahnya saya pulang ke Temanggung itu kan juga walaupun awalnya nggak mau main musik tapi setelah saya mau main lagi kan bukannya sekedar di situ. Iya betul Mas. Apalagi melihat sekarang ya dunia sudah sangat berubah kan. Terutama di bidang industri musik pun sudah sangat berubah. Makanya aku pengen ya dengan teman-teman istilahnya bagaimana kita menggali dan membangun memajukan potensi daerah ini untuk bisa karena gini Mas, Temanggung ki kota musik. Iya sebenarnya kota musik potensial sekali. Banyak itu kan. Roland. Kemarin terakhir ada yang lahir bawa gitar langsung. Iya, maksudnya ini memang benar-benar kota musik loh maksudnya. Ya. Ada ya kemarin ya? Ada. Ini kan Roland. Ketiban apa ya? Ketiban gitar. Dia lahir ketiban gitar ya? Enggak bawa ya pas lahir. Enggak, oh ya ketiban ya. Tapi benar, Temanggung ini kota musik loh ya. Makanya Mas Moyo ini saya dengar dari beberapa teman. Maksudnya Mas Oka ya. Teman pas saya main ke sana. Jadi semacam apa ya? Bukan memperingati apa warning aja untuk suggest saran buat kalian itu punya potensi jangan hanya cover. Nah, betul. Tapi bikinlah karya kalian itu mampu. Nah, itu saya jadi semacam
Oh iya. Jujur Mas, serius. Saya malamnya langsung ke Mas Bowo. Saya langsung mulai siapa Mas apa? Mas Bowo. POB. Ayo nanya kan Bowo. Mas Bowo POB itu langsung bikin. Saya punya beberapa lagu ya. Saya memang mau bikin gitu. Wah, ini saja ini adalah dari Mas Moyo itu yang bilang enggak oke. Dan saya juga. Iya sebenarnya gini ya. Harus punya karya. Aku kan juga di medsos kan aktif ya, masih berkomunikasi dengan teman-teman yang istilahnya punya keprihatinan yang sama gitu. Awalnya kita pikir ya kalau kita nggak mau istilahnya turun gunung, siapa lagi kan? Iya itu Mas. Yang istilahnya harus memotivasi mereka kan gitu. Dan aku pun juga gitu tadinya, aku kalau mau motivasi kalau aku sendiri nggak kasih contoh kan ya gimana kan. Bahkan istilahnya sampai aku mempersiapkan wadahnya dulu kan gitu. Saya juga pengen, karena ya mungkin saya ada pengalaman lebih ya soal industri makanya saya kan harus menyiapkan wadahnya dulu kan gitu. Terus akhirnya juga harus memotivasi anak-anak dalam arti istilahnya ya kalau secara skill gitu kan aku pikir musisi di sini udah banyak yang bagus. Hanya mungkin kekurangannya kan pemahaman mereka tentang soal industri itu. Yang mungkin harus banyak di support ya, kita support. Terus saya sih pengennya nantinya ya kedepannya kan Temanggung itu bisa maju bukan hanya dikenal di Mbakonya tapi juga dipuntet di keseniannya kan. Karena betul, sekarang juga kalau kita bilang karya kan dengan kemajuan teknologi yang sudah seperti ini, istilahnya kita dari kos pembiayaan aja udah nggak mahal kan. Rekaman bisa rekaman bisa banyak lah sekarang tempat. Terus kan kadang juga aku berpikir kan gitu kan, banyak teman-teman yang hanya akhirnya cuman cukup mereka puas di-upload di YouTube itu kan kadang saya melihat gitu karena sebenarnya kan ini bisa diolah lebih jauh. Iya betul Mas. Istilahnya kalau ya nggak harus kita istilahnya berpikir profit di situ tapi paling tidak kita mencoba menghargai hasil jerih payah kita, hasil karya kita sebaik mungkin. Karena apa, kalau kita udah terbiasa seperti itu betapa sulit ya istilahnya sampai tadi itu yang tadi sulitnya sampai kita mulai proses dari ide sampai jadi lagu sampai apalagi mendistribusikannya sampai nanti lagu itu bisa itu kan proses yang sangat melelahkan. Benar. Nah kalau orang udah terbiasa seperti itu artinya kan dengan secara otomatis ya aku bilang dia mau mengcover lagu orang itu mikir karena dia juga tahu orang yang bikin lagu itu juga prosesnya berdarah-darah kan. Saya ngomong gini mikir tapi saya jadi mikir Mas. Sebenarnya kita mengedukasi lah. Di kafe yang ini. Maksudnya syukur-syukur nanti masyarakat bisa terbentuk karena ya kalau kita nggak bersinergi juga akan sulit. Kita mau seperti ini paling nggak kan pangsa pasar kita juga harus diedukasi juga kan gitu. Jadi biar bisa bareng gitu kan maksudnya masyarakat pun juga harus diedukasi bahwa istilahnya kalau dulu mau beli bajakan sekarang gimana mau beli bajakan mesake ki artise berapa sih palingan misalnya sekarang toh taruh kita misalnya mau dengerin lagu orang gitu yang kita suka kan nggak mahal. Benar. Paling berapa rupiah kan? Tapi kalau itu semua nantinya bisa mau ke situ kan di sisi lain artisnya kan juga dia dapat income. Betul. Dia akan termotivasi untuk terus berkarya. Akhirnya cover itu udah lupa. Wah, lebih enak bikin lagu sendiri. Ya itu kan tujuan istilah harapan ke depan kan seperti. Meskipun itu saya bilang mungkin mission impossible enggak Mas? Kalau nggak ada yang sesuatu yang impossible sih aku sih. Maksudnya selama yang aku jalani luar biasa ya. Nggak ada yang semua nggak kemarin Mas Angga malah ngover apa? Biasanya Mas Udaya kan ngover Iwan Fals, malah mau ngover Mas Udaya. Ini cover ya Mas. Aku ngover Budaya. Kemarin loh ya. Pintu. Bercanda ya. Ini Mas Budaya ya. Sudah tahu ya YouTube-nya Mas Moyo ya, sudah. Tukang syuting sudah tahu ini. Sudah lihat ya. Semua harus subscribe ya. Subscribe ya. Oh iya. Yang penting sambil dengerin ya. Ini misinya itu view, berdengerin dan apa ya? Gue kudu ngerti lagu ini kayak ngopo sih gitu aja. Ngomong sekedar view, semua orang tahu. Istilahnya apresiasi. Apresiasi lah pokoknya ya. Iya.
Jadi yang kalian mungkin sing biasa ngoke mendung tanpa udan lah jajal ngono lagu iki yuk diresapi nek kowe nganti berhasil berarti cek pancen punya musik yang tinggi. Wiji. Saya ngeri bahaya. Saya tapi ngenes Mas saya. Lagunya buat istri saya. Itu lagu buat mantan terus kapan ya istri besok jenengan ya? Mas Moyo kan ya. satu istri. Oh, iya. Satu istri 8 lagu. Jenengan 2 istri berarti 8 lagu. 16 lagu. Kemarin Mas mumet Mas saya. Moro tuwa papat. Enggak usah. Yang susah dari punya istri 4 kan moro tuane 8 ya. Berarti lagune 36. Wes sekarang kuis ya. Ini sekarang sudah ini. Belum ini Mas. Belum selesai ya? Belum selesai loh. Ya. Apalagi Mas harapan ini ke depan lah ya maksudnya harapan dari. Ya itu yang pertama membangun iklim ya. Membangun iklim ya. Maksudnya yang saya harap sebenarnya kalau misalnya dari komunitas Temanggung lah kita bicara yang skop yang ada dulu kan. Antar komunitas atau antar musisi itu bisa saling kompak, saling support dalam arti support yang real. Itu pelan-pelan tapi pasti akan terbangun. Istilahnya misalnya gini nih, Mas Angga nih bikin karya. Jadi aku support bukan hanya wah enggak karyamu enggak, tapi sampai aku support ndi enggak tak bener-bener real tak lihat. Itu secara enggak langsung kan ada income ke situ kan. Begitu juga nanti siapa saling seperti itu kan. Istilahnya seperti ya kalau kita bicara YouTube ya. Butuh subscriber ya udah kita subscribe. Kan nggak susah. Kita tonton di situ kan nggak susah dan nggak mahal kan. Maksudnya kesadaran ke situ lah. Kan selama ini ya yang saya tahu kan banyak akhirnya ada semacam kayak kecemburuan kalau aku bilang. Justru itu kan kontraproduktif. Betul. Misalnya kita ngelihat teman kita punya karya kan harusnya kita senang. Terlepas dari karya itu seperti apa itu kan udah nggak bisa ini. Kebanyakan koncone dhewe karya itu do nyinyir. Nah, itu yang paling susah. Apalagi nek nuwun sewu saya bilang wong Temanggung ki. Saya bilang itu penyakit psikologis sih. Iya benar, Mas. Harusnya saling support, saling bangga. Mungkin gini ya karena ya orang-orang yang kayak itu mungkin dia belum pernah keluar. Mainnya kurang jauh sih kalau dolane kurang ado. Karena ya sekarang ya aku juga menyadari aku awalnya musisi daerah kan. Begitu aku ke Magelang waktu atau ke Jogja aja udah. Itu udah beda banget apalagi ke Jakarta. Makanya skalanya nasional internasional ya. Ya, saya bilang itu daripada nyinyir, Bu. Ya, kowe gawe hasil. Ya, kalau boleh orang nyinyir kalau dia juga punya kemampuan yang lebih kan istilahnya sumbut gitu kan. Tapi kalau dia cuma bisa nyinyir tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa kan berarti sirik tanda tak mampu. Mungkin seperti itu yang kadang harus ya disehatkan lah pikiran-pikirannya itu kan. Pasti harapannya Mas Moyo ke depan adalah mudah-mudahan Temanggung ini bisa bersatu ya musisi bisa kompak lah. Kalau dibilang bersatu susah ya. Tapi minimal kompak. Tapi kan kerangkanya kan kerangkanya kan sudah terbentuk. Yang dibutuhkan sekarang adalah apa ya? Actionnya itu semangat. Mas Moyo itu mau seperti apa? Apakah Mas Moyo punya tim di belakang layar? Ada tim-tim seperti apa untuk market? Ayo. Kalau tim ada sih, maksudnya untuk ada ya. Mas Ian tadi juga ada tim. Ya, Ian salah satu istilahnya kalau yang istilah saya bilang bicara zaman Edan Production itu kan. Kita kan dibilang udah siap sampai ke istilahnya mengantarkan sebuah karya ini sampai ke publish ya. Oh gitu. Dalam arti udah siap dipasarkan terus udah ada timnya hanya mungkin untuk ke situ kan saya pengen ini ya untuk Temanggung terutama kan mungkin nanti perlu ini kayaknya nih enggak sama Mas Ferry ya istilahnya diinisiasi lah istilahnya mungkin sebulan sekali lah kita kan Temanggung banyak komunitas seni itu mungkin perlu diadakan pertemuan awalnya dibangun di situ walaupun awalnya mungkin akan banyak terjadi perbedaan tapi kita harus mencari satu titik temu itu mau nggak mau kan salah satu tujuan kita dan pendiri almarhum dari Singgih itu Pingkal ini adalah dari spot. Itu bagus kan. Mungkin di Jakarta punya potlot ya. Di sini mungkin kita punya Pingkal. Ya karena kan gini, sekarang kita ambil salah satu contoh misalnya komunitas band ini. Misalnya aku anak band kan. Aku bisanya cuma bikin lagu. Kalau kita udah berpikir lebih jauh bahwa lagu ini harus kita distribusikan, itu kan akan muncul kan hal-hal yang
harus mendukung, misalkan ya bikin klip. Ya. Di sini juga banyak ada komunitas. Udah Temanggung TV ya. Kan. Terus belum proses istilahnya proses rekamannya butuh studio. Itu kan kenapa dari teman-teman nggak kita kondisikan itu untuk saling support kan? Ya. Belum nanti bikin cover butuh fotografi, butuh artwork kan istilahnya. Jadi kita bicara cuma dari satu lagu, itu kan, tapi efeknya kan bisa kemana-mana. Dari ide karya itu kan sudah ada musik, pendukungnya video kita banyak, video production banyak, recording home juga kita banyak. Teman kan Seven Record, Zombie Attack, banyak. Mas Ibnu juga banyak. Istilahnya kan ya jadikan. Tapi karya Mas ya, jangan cover ya. Karya ya, cover tapi karya. Istilahnya kan kayak pendukung itu kan jadikan kayak partner nantinya kan. Jadi satu yang maju ya pasti yang lain seperti kayak orang video dia mau bikin apa, dia juga butuh ilustrasi musik misalkan. Kenapa sih nggak ke teman-teman kan gitu. Istilahnya saling mulai dari situ aja kan. Itu kalau udah bisa jalan udah enak. Orang mau wedding ada dekornya ikut. Wedding jangan lupa di panggung BO. Asli teman. Iklan meneh. Ini katanya baterainya mau habis Mas. Ini luar biasa. Itu ya. Kuis ya. Enggak kuis sih, ini semacam apa? Permainan ya. Tapi jawab dengan santai. 2 menit ya. Oke, siap. Santai. Yang pertama Mas Moyo. Jawab dengan cepat Mas ya. Jawab dengan cepat. Terus jawab dengan cepat antara 2 pilihan ya. Iya. Aku sih ya. Ya, jangan. Langsung Mas. Jawab dengan cepat. Iya. Rock atau jazz? Jazz. Wah, luar biasa. Yang kedua, musik atau mancing, Mas? Mancing. Wah. jenengan. Aku apa pada tadi apa pada? Jadi mana ya? Itu sudah tak screenshot loh. Di mana? Telecaster apa Strato, Mas? Wah, itu. Strato. Wah, sik. Strato. Terus Gibson lah. Les Paul. Pilihannya, Mas. Les Paul. Ya, wes. Oke. Iki. Si Bandel atau Song Formagi? Song Formagi lah. Wah, sik. Mas Ferry. Ya. Mas Nio apa Mas Ngadiono? Wah, ini. Neo. Oh iya. Ya ini bertanda ya. Waktu konser Mas seneng duduk atau berdiri? Berdiri. Wah. Aja berdiri aja sih. Berdiri. Lebih enak berdiri. Terus Jo Satriani atau Stevie Vai? Jo Satriani. Wah, Satriani ya. Terus distorsi atau clean? Sekarang clean. Sekarang clean. Ya. Sama lagi kan clean tadi. Saya Uceng atau Unjar, Mas? Kok dilah aku pertanyaannya sing lucu. Unjar. Wah, Unjar. Paling gampang Unjar. Nah, ini yang terakhir ya. Iya, yang terakhir. Lempar lebing atau lempar cakram? Opo. Iki piye sih enggak pertanyaan mau ya. Mas kan tahu lah. Ya wis enggak apa-apa lah ya. Lempar lembing lah. Lempar lembing. Oke. Mas Boyo luar biasa, terima kasih ada di Kuispot. Sukses dengan Song Formagi dan misi-misinya untuk Temanggung. Kita tunggu lagi karya-karyanya dan teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Oke, Mas Ferry Cobra. Ya, cukup di sini. Kita bertemannya dengan Mas Moyo di podcast. Mas Moyo terima kasih. Sama-sama. Sukses. Teman-teman di sana kita tutup ya hari ini. Pinkal Podcast. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas.